Adik tersayang. Pagi berikutnya, Ars melakukan hal yang sama sebab dia tahu kalau Ars di rumah Huan baru akan datang hari ini. Setidaknya ini adalah hari terakhir Ars mengantarkan sarapan untuk sang kekasih. Mengenyampingkan keraguan dan segala macam ketidakpastian yang ia rasakan di dalam hatinya, Ars akan tetap mencurahkan perhatian selama statusnya dan Huan masih berpacaran. Tapi kali ini Ars tidak masuk dulu ke dalam halaman rumah Huan karena terburu-buru. "Habiskan ya!" kata Ars lalu memberikan tas kecil berisi sarapan itu. Ars bahkan tidak mematikan mesin motornya. "Kesini cuma mau nganterin gini doang? Kayak ojek!" Gurau Huan, dalam hati dia merasa sangat berarti karena diberi perhatian seperti ini oleh Ars. "Aku kesiangan, ini 15 menit lagi tokoku buka. Aku berangkat ya." Pamit Ars. "Makasih ya sarapannya." "Iya. Tapi ini terakhir lo ya. Kan besok Art di rumah Bang Huan pada balik, iya kan?" "Iya. Kalau mau perhatian sih ya perhatian aja, nggak usah dibatasin sampai Art di sini pulang," kata Huan. "Perhatian yang lain aja ya. Misal, bangunin sahur, gitu?" kata Ars dengan ekspresi manis yang tentunya akan terus terngiang di otak Huan selama seharian ini. "Boleh. Itu juga perlu. Aku berangkat ya, bye-bye." Pamit Ars sekali lagi lalu memutar arah motornya. "Hati-hati. Oke?" Ars pergi dan Huan tidak beranjak dari depan gerbang rumahnya sampai Ars benar-benar tidak terlihat dari pandangannya. Huan merasakan sesuatu yang luar biasa saat diperhatikan seperti ini oleh Ars. Walau sederhana, tapi perhatian kecil Ars ini amat sangat berharga untuknya. Huan masuk ke dalam rumah dan langsung unboxing bekal dari sang kekasih. Nasi di sisi satunya dan 2 macam lauk sederhana di sisi satunya lagi, rasa sederhana yang ingin selalu Huan rasakan. Huan langsung lahap menyantapnya. Seperti ada tambahan bumbu rahasia yang tak pernah ia rasakan pada makanan lain. Ya mungkin karena yang membuat dan mengantarkannya adalah Ars. Itulah sebab rasanya jadi semakin lezat. Kering, crying. Ponsel di atas meja berdering. Ada nomor sang mama yang tampak di layar ponsel. Huan langsung menerima panggilan telepon itu tanpa pikir panjang. "Iya, Mam?" sapa Huan. "Syukurlah udah bangun. Kirain masih tidur kamu, Nak. Biasanya kalau Mama telepon kamu jam segini, kamu angkatnya lama banget," sahut orang yang ada di seberang negeri yang jauh. "Kan bentar lagi bulan puasa, aku harus latihan bangun pagi kan?" Wah, kejutan apa lagi ini? Rasa-rasanya baru tahun ini kamu semangat banget mau nyambut bulan Ramadan, sayang." "Bagus, Mama seneng banget dengernya. Jadi Mama sampai di Jakarta tepatnya kapan? Biar aku standby di bandara. Jadwalnya tiba jam 4 sore di Jakarta, besok. Kamu harus standby ya." "Oke. Binunik sama Biayan belum balik dari kampung? Katanya siang ini. Nanti aku juga mau jemput mereka di stasiun." "Ya udah, tolong jemput mereka ya. Bantuin juga mereka beres-beres, sambut kepulangan Mama dan Papa dengan maksimal." "Oke." Kamu lagi apa? Coba Mama tebak, pasti masih rebahan di kasur." "Salah." Jawaban Mama salah besar. "Terus?" "Lagi makan." "Get, sarapan itu penting banget, Nak." "Ya udah, gitu aja ya. Besok Mama kabari lagi kalau ada perubahan jadwal." "Oke." Obrolan itu singkat saja. Huan semakin merasa lengkap karena rumahnya yang sepi ini sebentar lagi akan ramai lagi. Dan lagi, Huan pun tak sabar ingin segera memberi kejutan untuk sang mama kalau saat ini dirinya sudah memikirkan soal pernikahan. Tuan Adiaksa Pranata dan Nyonya Liliana Pranata adalah kedua orang tua Huan. Papanya Huan memiliki karir yang cemerlang dan tak pernah membuat celah dalam jabatannya. Walau begitu, mereka sempat merasa gagal membesarkan Huan karena tak bisa mereka arahkan pada tujuan yang mereka inginkan. Mereka sempat berharap Huan mengikuti jejak mereka menjadi orang penting di pemerintahan, atau menjadi pengusaha sukses sejak dini, tapi Huan memilih jalannya sendiri.
Selama bertahun-tahun sempat tak akur karena perbedaan pilihan, tapi belakangan mereka mulai membebaskan Huan ingin menjadi apapun yang Huan mau asal tidak melakukan tindakan kriminal. Dan rencananya, besok mereka akan pulang ke tanah air. Mereka akan diberi kejutan oleh Huan berupa calon istri yang sudah Huan jatuhkan pada Ars. Entah bagaimana reaksi Adiaksa dan Liliana saat bertemu Ars nanti, dan entah bagaimana pula tanggapan mereka andai nanti mereka tahu background Ars seperti apa. Ars begitu giat bekerja. Jika sedang tidak ada yang belanja, Ars akan memanfaatkan waktu untuk memeriksa perubahan harga di rak pajangan. Dia sudah mencetak price tag baru dan akan segera mengganti perubahan-perubahan harga itu dengan teliti. Ci, kamu kerjain di lorong non-food ya? Biar saya selesaikan di bagian food. Seru kepala toko Ars. Siap, Pak. Aku kebut nih, biar selesai sebelum overshift. Sahut Ars dengan semangat. Good. Semangat ya. Oke, Pak. Ars adalah salah satu karyawan yang disenangi oleh rekan satu tokonya sebab Ars selalu menjalankan semua tugasnya dengan baik. Bukan hanya menjaga meja kasir, di waktu luang, dia pun selalu membantu pekerjaan yang lainnya. Jika ada harga berbeda antara di rak dan di komputer, yakinlah itu karena pekerja yang kurang teliti, sebab setiap satu periode akan ada update harga by sistem dari pusat. Ars selalu berusaha meminimalisir kecerobohan semacam itu karena kalau sudah kejadian dikomplain oleh konsumen, biarpun hanya beda selisih ratusan rupiah saja, maka taruhannya adalah mental. Kesalahan kecil seperti itu akan mengundang cacian dan makian yang menyesakkan dada. Seketete, suara pintu terbuka terdengar. Selamat datang, selamat berbelanja. Spontan Ars menyapa seperti itu. Kak Aci! Tapi malah ada panggilan dan suaranya sangat tidak asing. Ars menoleh dan ternyata yang datang adalah Arigi, adiknya. Agi? Ngapain kamu kesini? Ars langsung menghampiri adiknya yang masih berseragam itu di tengah toko. Cuma mau ngingetin kalau sore ini Kak Aci janji mau ajak aku jalan-jalan, jadi aku mau tungguin Kak Aci sampai pulang. Takutnya Kak Aci nanti malah keluyuran dan kita nggak jadi pergi lagi. Jawab Arigi agak protes tapi dengan wajah polosnya. Ya ampun! Kakak masih lama, Gray! Jam kerja kakak masih 3 jam lagi. Nanti ibu nyariin lo, kamu pulang dulu ya. Kata Ars panik. Nggak mau ah. Kak Acinya pacaran mulu sama Bang Huan, jadi lupa sama janji Kak Aci ke aku. Protes Arigi lagi sambil cemberut. Kepala toko Ars malah menertawakan. Kasih yang dingin-dingin dulu adeknya biar adem, Ci. Kata kepala toko itu. Hei, iya Pak. Pokoknya aku nungguin Kak Aci di depan ya. Arigi malah kekeu ingin menunggui kakaknya selesai bekerja. Enggak. Kamu pulang dulu, ganti baju dulu terus main aja dulu. Sepulang kerja kakak akan langsung aja kamu pergi. Janji, nggak Bung? Nggak mau ah, Kak Aci Bung terus. Agi. Ars agak melotot pada anak 10 tahun itu. Kak Aci udah nggak sayang aku. Sayangnya ke Bang Huan aja kan? Protes Arigi terus-menerus. Ars hanya tertawa dengan protes sang adik. Mana mungkin Ars berhenti menyayangi adiknya? Tentu saja itu tidak mungkin. Arigi adalah salah satu orang yang akan selalu ia jaga sampai titik darah penghabisan. Kamu jajan dulu, terus pulang, tungguin kakak. Kakak akan pulang tepat waktu, kakak janji. Yuk, kamu ambil dulu minuman sama cemilan yang kamu mau. Kamu harus ngerti ya, kakak lagi kerja loh. Ya, kerjaan kakak banyak banget, tuh. Bujuk Ars. Arigi tidak menjawab dan dia masih merajuk. Ayo. Ars merangkul adiknya lalu membawanya ke Cela untuk membeli minuman dingin favoritnya. Setelah itu, Ars juga mengambilkan snack kesukaan sang adik. Ayo, bayar dulu. Lalu Ars menggiring adiknya menuju ke meja kasir. Asri menscan jajanan adiknya itu lalu membayarnya. Setelah dimasukkan ke kantong kresek.
Ayo kakak bantu nyetop angkotnya, yuk. Arigi tetap diam dan merajuk. Ars sangat mengerti, tapi tak mungkin Ars membiarkan adik kecilnya itu menunggu berjam-jam sampai pekerjaannya selesai. Pak, izin sebentar ya, mau antar sampai naik angkot nih. Seru Ars pada kepala toko. Oke, Ci. Setelah mendapat persetujuan, Ars lantas membawa sang adik keluar toko lalu mencarikan angkot yang akan membawanya pulang ke jalan gang rumah. Arigi masih diam dan Ars tahu kalau sang adik merasa kehilangan banyak waktu bersamanya. Ars begitu menyayangi Arigi, rasanya sedih sekali melihat anak 10 tahun itu tak bisa bersenang-senang karena keadaan. Kakak sayang banget sama kamu, Hai. Gak akan ada alasan buat kakak mengurangi rasa sayang kakak ke kamu, kakak akan selalu menjaga kamu. Percayalah. Bisik Ars sembari mengusap-usap pundak adiknya. Angkot yang dimaksud berhenti tepat di depan mereka, Arigi naik tanpa menoleh lagi pada sang kakak. Mungkin Arigi masih takut kalau Ars akan ingkar janji lagi. Bang, ke Jalan Kenanga ya, di depan toko onderdil Jaya Abadi. Kata Ars pada sopir angkotnya lalu membayarkan ongkosnya. Siap, Neng. Angkot itu jalan lagi dan Ars lega karena setidaknya adiknya sudah pulang. Nana pasti akan kelabakan kalau Arigi telat pulang. Setelah itu, Ars kembali masuk ke dalam toko. Dia mempercepat langkah karena ada 2 konsumen masuk. Dia harus segera standby kembali dan menyelesaikan sisa pekerjaannya. Dokter lama Sanum saat hamil oleh Arkana dipindah tugas keluar kota, Sanum harus mencari dokter baru lagi. Sanum tetap memilih klinik yang lama karena terbukti di sana para dokternya sangat kompeten dan fasilitasnya juga sangat lengkap. Sore ini, Sanum bertemu dengan dokter Tias dan mereka sudah berkenalan. Walau merasa canggung lagi, tapi Sanum harus terbiasa saat dokter Tias memeriksa kandungannya. Zahran ikut ke dalam ruangan untuk melihat sejauh apa perkembangan janin calon anak keduanya. Kantung kandungan sudah ada, janin juga sudah terdeteksi, perkiraan usianya sudah menginjak minggu ke-10. Kata dokter Tias. Alhamdulillah. Ucap Sanum lega. Usia kandungannya sudah sekitar 2 bulanan. Apa ada keluhan? Beberapa minggu lalu sempat merasakan mual muntah, tapi sekarang tidak sama sekali, dok. Selagi tidak mengalami serangan morning sickness, penuhi semua kebutuhan gizi dan nutrisi ya, makan teratur dengan kandungan gizi seimbang. Jangan terlalu kaget kalau nanti mengalami morning sickness lagi, itu adalah sesuatu yang sangat normal selama tidak menimbulkan dampak berlebih. Baik, dok. Terima kasih banyak. Oh iya, ini anak kedua ya? Iya, dok. Ini kehamilan kedua saya. Kakaknya sudah berapa tahun sekarang? 38 bulan, 2 bulan yang lalu baru saja ulang tahun yang ketiga. Oke. Sebenarnya jaraknya masih cukup dekat ya, tapi nggak apa-apa. Semoga pengalaman hamil pertama membuat Anda bisa lebih siap menghadapi kehamilan kedua ini. Iya. Insya Allah, dok. Periksakan setiap bulan ya, agar kita bisa melihat setiap perkembangan si kecil yang ada di dalam rahim Anda ini. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak, dok. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama Anda kuat dan tidak mengalami gejala dehidrasi, Anda bisa melaksanakan ibadah puasa tanpa mengkhawatirkan apapun. Tapi jangan dipaksakan juga ya. Kalau merasakan gejala dehidrasi, bisa diatur ulang jadwal puasanya. Baik, dok. Sanum senang sekali karena semuanya terpantau baik. Zahran pun serasa deja vu, serasa kembali ke momen saat pertama kali memeriksakan kehamilan pertama istrinya. Rasanya masih sama-sama berdebar dan membuat hati melonjak bahagia. Sampai-sampai dia tak sabar menghadapi kelahirannya. Seperti saat menghadapi kelahiran Arkana 3 tahun yang lalu yang penuh haru, bahagia dan air mata. Dan setelah selesai check up, mau jajan dulu? Tawarkan Zahran, dia sengaja pulang lebih awal untuk memenuhi janjinya untuk mengantar istrinya check up. Jajan apa ya? Mau sih, tapi kasihan Eyar ditinggal di rumah. Pas kita pulang nanti pasti dia protes karena nggak diajakin. Jadi kita mau langsung pulang aja.
Iya, pulang dulu aja. Habis itu temenin aku nge-mall, mau nyari sarung sama koko baru buat hari pertama tarawih besok. Gimana? Boleh. Zahran sepakat. Apapun keinginan istrinya, pasti akan selalu ia penuhi. Zahran hampir tak pernah berkata tidak pada keinginan sang istri. Tak ingin ingkar janji lagi pada adiknya, Ars langsung pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Kebetulan Huan juga sedang sibuk menyiapkan kepulangan orang tuanya. Dengan semangat Arighi berganti pakaian terbaiknya. Begitu juga dengan Ars berganti pakaian dan siap untuk berangkat. Pulangnya jangan malam-malam loh. Agi, kamu juga jangan jajan yang aneh-aneh ya. Kak Aci uangnya tinggal dikit. Kemarin uangnya Kak Aci udah ibu pakai buat beli sembako. Nana berpesan sebelum kedua anaknya pergi. Iya, Bu. Ini helmnya pakai dulu. Iya, Ibu, cerewet. Ars sudah bersiap dan menunggu Arighi duduk di jok belakangnya. Ars menghitung ulang sisa uangnya, harus ia atur agar cukup sampai gajian bulan depan. Harus cukup. Harus cukup. Ayo, Kak. Arighi sudah siap. Bu, kami berangkat dulu ya. Pamit Ars. Ya, hati-hati. Agi kamu pegangan sama Kak Aci. Gak boleh ngantuk ya. Ya. Ars sudah mulai jalan dan mereka langsung meluncur menuju ke sebuah mall yang tak jauh dari tempat tinggal mereka, hanya sekitar 4 kilometer saja. Saat melewati lampu merah, Ars menepi tepat di samping sebuah mobil yang juga sama-sama terjebak di lampu merah itu. Siapa sangka kalau itu adalah Huan yang baru saja pulang menjemput kedua artnya dari stasiun. Sontak Huan terkaget melihat kekasihnya di situasi yang sama. Lantas Huan menurunkan kaca mobilnya untuk menyapa. Ars juga tidak tahu kalau mobil yang ada di sampingnya saat ini adalah mobilnya Huan. Sebab yang Ars tahu, Huan kemana-mana selalu dengan motor sport kesayangannya. Duh, Mas Huan ini ternyata suka godain cewek di lampu merah juga ya? Kata Biayan yang duduk di seat belakang. Huan menoleh. Itu pacarku, Bi. Tegasnya. Walai pacarnya? Kirain. Biayan jadi malu. Ars! Panggil Huan. Ars menoleh ke sumber suara dan kaget mendapati Huan ada di sana sedang mengendarai sebuah mobil sedan hitam yang terjebak lampu merah bersamanya. Bang Huan! Kalian mau kemana? Aku mau ajakin lagi jalan-jalan. Udah janji dari kapan hari soalnya? Kenapa nggak bilang? Kan bisa aku anterin. Kan Bang Huan lagi sibuk nyiapin sambutan buat kepulangan orang tua Bang Huan. Gak apa-apa kok lagian cuma main sebentar. Gak akan lama. Ya udah nanti tungguin ya. Kalian main kemana? Aku nyusul. Yain aja, Kak. Biar nanti Bang Huan raktir aku jajan. Uang Kak Aci cuma cukup buat main aja kan? Bisik Arighi di sisi lainnya. Ars mengerut dahi sambil menoleh ke arah adiknya. Ih, kamu matre ya Goda Ars. Kalau mau pacaran sama Kak Aci, harus bayar pajak dulu sama adiknya. Iseng Arighi. Hei, kamu ini. Lampu sudah kuning, 2 detik kemudian sudah hijau itu tandanya mereka harus segera jalan. Ya udah, nanti aku cat setelah sampai ya. Duluan Bang. Dah. Kata Ars lalu memarik handle gas lebih dulu meninggalkan Huan begitu saja. Huan semangat mengebut agar bisa cepat-cepat menyusul kekasihnya. Walah, jadi itu pacar baru Mas Huan toh? Cantik-cantik. Goda Biayan. Siap-siap dikenalin sama ibu dan bapak dong. Goda Binunik juga. Karena Huan terbiasa dibantu oleh keduanya dalam kesehariannya, jadi mereka cukup dekat dengan Huan dan selalu leluasa bercanda-canda dengan Huan. Doain aja, semoga habis lebaran nanti aku bisa nikahin dia. Kata Huan santai. Binunik dan Biayan kompak terkaget. Ternyata Huan tak main-main bahkan berniat untuk langsung menikahi. Wah, gak main-main ternyata mau langsung dinikahin lo. Aku udah capek, Bi. Capek cuma kelayaban kayak gak ada tujuan hidup.
Kalau punya istri kan mungkin aja aku jadi punya rasa tanggung jawab dan berpikir buat nyari kerjaan yang bener. Nah iya, cakep tuh, Mas. Sok lah Bibi mah dukung 100% pokoknya. Bibi juga. Bibi dukung semoga abis lebaran Mas Huan nikah sama si Eneng yang cantik tadi. Huan tersenyum senang, dia punya dua pendukung untuk semakin mengukuhkan hubungannya dengan Ars. Huan semakin yakin kalau jalannya akan mulus. Doain ya, Bi. Iyalah, pasti didoain Mas, pasti. Sekarang, yang Huan hadapi tinggal mama dan papanya. Jika keduanya kompak memberikan lampu hijau, maka sudah tak ada lagi aral dan rintang yang mungkin menghadang. Huan bisa lekas menghalalkan Ars dan meraih kehidupan pernikahan yang sakinah seperti yang sudah lebih dulu dijalani oleh Zahran Shanum dan Jali bersama dengan Hira. Sesampainya di rumah, Huan langsung bersiap untuk menyusul Ars dan Arigi. Dia tak ingin ketinggalan waktu berkualitas dengan Ars sekalian mempererat hubungan dengan calon adiknya. Andai kamu menjadi aku. Sesampainya di mall itu, Ars langsung mengajak Arigi menuju ke lantai teratas mall karena di sanalah pusat hiburan dan kuliner berada. Habis main boleh jajan, tapi jajannya satu macam aja ya. Bisik Ars mewanti-wanti agar adiknya tidak minta dibelikan yang aneh-aneh. Sebab budget jalan-jalan yang Ars keluarkan sangatlah terbatas. Iya, Kak. Kak Aci tuh udah beberapa kali ngomong begitu ke aku. Jawab Arigi. Ya kakak takut aja nanti tiba-tiba kamu minta dibeliin ini, dibeliin itu. Sementara uang Kak Aci cuma cukup buat top up saldo kartu game sama buat jajan es krim aja. Iya, aku ngerti Kak Aci. Ars lega dan berharap itu benar. Rasanya ingin sekali Ars memiliki uang lebih agar bisa terus menyenangkan adiknya. Kita juga nggak bisa lama-lama. Kak Aci nggak berani pulang terlalu malam sambil bonceng kamu. Nggak bisa ngebut soalnya. Tapi katanya Bang Huan mau nyusul. Apa Bang Huan nggak jadi nyusul? Nggak tahu. Jadi nyusul atau nggak jadi nyusul juga nggak apa-apa. Dia lagi sibuk, mama papanya mau pulang dari luar negeri. Jadi biarin aja Bang Huan menyelesaikan urusannya dulu. Yah, padahal kan kalau ada Bang Huan seenggaknya Kak Aci bisa lebih hemat. Bang Huan kan suka traktir. Mana tahu Bang Huan juga mau top upin kartu game aku. Ih, kamu. Udah, jangan ngarep yang nggak pasti. Udah, kamu ditraktir sama Kak Aci. Itu yang pasti. Iya ya. Arigi pasrah dan akan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh sang kakak. Begitu sampai di lantai teratas itu, Ars langsung top up agar sang adik bisa bermain dengan puas. Nih, kamu main sendiri ya, kakak duduk di sana. Capek banget deh seharian ini, kerjaan kakak banyak banget. Ars menyodorkan kartu yang sudah diisi saldo itu. Iya, Kak. Arigi begitu riang dan bahagia. Sementara Ars memutuskan untuk duduk menunggu di bangku tunggu di salah satu sudut area luas yang dipenuhi dengan beberapa wahana dan game. Sambil menunggu, Ars mengecek ponselnya dan dia kaget karena ada 3 panggilan tak terjawab dari Huan. Apa Huan sudah sampai? Ars mengedarkan pandangan matanya, sebab di dalam chat terakhir, Huan mengatakan kalau dirinya sudah tiba di area parkir di basement gedung mall itu. Gila, cepet banget nyampenya. Pasti kebut-kebutan di jalan. Gumam Ars lalu menelpon balik pada Huan. Ars berdiri dari duduknya dan matanya tetap menjelajah ke pintu masuk area bermain itu. Halo? Bang Huan di mana? Tanya Ars agak keras karena harus berlomba dengan suara berisik dari wahana permainan di sekitarnya. Baru nyampe di lantai 5, kamu di mana? Oh iya, aku lihat Bang Huan. Ini aku duduk dekat komedi putar. Ars melihat kemunculan Huan lalu melambai-lambaikan tangan sehingga Huan bisa menemukan Ars dengan mudah. Huan menutup obrolan, memasukkan ponselnya ke saku celana lalu berjalan menghampiri Ars. Kok cepat banget sih? Tadi kita sama-sama ketemu di lampu merah, terus Bang Huan pulang dulu ke rumah. Nah, kok nyampe kesininya bisa hampir barengan? Hayo, kebut-kebutan kan? Sambut Ars. Enggak kok, biasa aja. Ke rumah cuma nganterin Binunik sama Biayan, nyimpan mobil dan langsung gas lagi ke sini.
Hati-hati loh, Bang. Aku ngeri kalau ngebayangin Bang Huan ugal-ugalan di jalan. Aku takut kamu kenapa-napa. Ya, akan kebut-kebutan lagi. Janji loh. Ya, janji. Kok nggak bilang janji? Cuma bilang iya doang. Iya, cerewet. Janji. Kecuali kalau ada kepentingan mendesak. Ya udah. Gimana? Huan mencari keberadaan Arigi. Dia tengok-tengok kanan kiri. Tuh, mau main VR. Kesini cuma buat main itu aja. Tunjuk Ars pada Arigi yang sedang mengantri untuk mencoba VR yang juga digemari oleh pengunjung lainnya sehingga Arigi harus mengantri. Kamu nggak main? Nggak ah. Aku mau duduk di sini aja. Kerjaanku di toko tadi banyak banget. Tangan sama kaki kompak pegel-pegel. Tapi karena udah janji sama Agi, aku harus tetap ke sini. Biar Agi nggak mikir lagi kalau kakaknya ini tukang ingkar janji. Ars agak mengeluh lalu duduk di tempat semula. Huan memperhatikan, Huan bisa melihat dengan jelas kalau Ars memang sangat kelelahan. Tapi demi untuk menyenangkan adiknya, Ars mengenyampingkan rasa lelahnya itu. Oh iya, Bang. Aku lupa lo mau bahas soal ini. Kata Ars lalu menunjukkan cincin di jari manisnya pada Huan. Kenapa? Tanya Huan. Ini diamond? Kok nggak bilang sih? Ibu tuh sampai kaget, sampai dikira aku punya cincin ini karena dapat nemu punya orang lain. Oh ya? Kok bisa ibu kamu berpikiran begitu? Mungkin ibu kaget aja lihat aku pakai cincin bernilai belasan juta begini. Aku sendiri malah nggak tahu, kalau bukan ibu yang kasih tahu. Mungkin aku nggak akan pernah tahu karena Bang Huan sendiri nggak bilang kalau ini tuh berlian. Tapi kamu suka kan? Suka. Ini bagus banget, manis dan ada maknanya. Jaga itu baik-baik. Jaga juga arti dari cincin itu. Ngerti, kan? Ars tersenyum dan tentunya Ars mengerti apa maksud Huan. Oke. Aku akan berusaha menjaganya baik-baik. Jawab Ars walau hatinya tidak yakin. Mau dibeliin sesuatu? Biar aku ke food court sekarang. Tawari Huan. Ars mau, tapi Ars ingin menunggu Arigi selesai bermain agar bisa jajan bersama-sama. Nanti aja deh. Nungguin Agi selesai main. Ya nanti beda lagi, nanti selesai Agi main, kita makan bareng di sana. Ini tuh sekarang, kamu perlu cemilan kan biar nunggunya nggak gabut. Ars tersenyum tersipu malu. Tentu saja Ars mau, tapi Ars takut merepotkan. Mau kan? Mau sih, tapi... Ya udah tunggu sini. Huan malah mendahului sebelum Ars menolak lagi. Huan pergi ke sebuah food court yang ada di lantai sebelumnya. Ars merasa sangat beruntung hari ini. Huan memang sangat pengertian, tahu saja kalau saat ini Ars sedang haus dan lapar. Hanya saja Ars tahan-tahan agar bisa jajan bersama sang adik nanti. Beruntung banget aku jadi pacarnya Bang Huan. Aku juga harus baik-baikin Bang Huan. Aku nggak boleh ragu ngasih perhatian ke Bang Huan. Ya, walaupun nggak tahu ke depannya nanti kayak gimana. Gumam Ars sambil sesekali memandangi cincinnya. Cincin yang menjadi simbol kalau saat ini cinta mereka telah bertaut. Ars kembali main HP, tak lupa Ars juga sambil mengawasi adiknya. Arigi sangat senang dan antusias. Selang beberapa belas menit, Huan kembali dengan 2 minuman, 1 waffle lezat, dimsum dan berbagai macam odeng atau fish cake khas Korea. Huan begitu kerepotan membawa semua makanan itu. Ya ampun! Ars sampai melongo. Jajanan-jajanan itu ada dalam daftar keinginannya dan terwujud karena adanya Huan. Kamu borong, Bang? Ya ampun, rupanya kamu lapar ya? Hei! Sambut Ars. Ini semua buat kamu. Makan, biar pipinya tambah gembil. Goda Huan. Ih, Bang Huan. Orang mau pipi tirus, ini malah disuruh makin cubi. Cewek yang punya pipi cubi itu punya daya tarik tersendiri. Kamu jangan obses pengen tirus ya. Udah gini aja, kalau bisa tambah dikit lagi volumenya. Idih, Bang Huan ini ada-ada aja ah.
Huan memang suka dengan apapun yang Ars tampilkan. Ars adalah figur sempurna di mata Huan, tanpa makeup tebal, tanpa outfit mahal yang sedang tren, Ars tetap lebih menarik dari gadis lainnya bagi Sang Huan untuk saat ini. Memang begitulah kacamata orang yang sedang jatuh cinta. Yang biasa menjadi luar biasa dan yang tidak sempurna bisa menjadi sempurna. Jadi boleh aku coba nih? Ars tak tahan ingin mencoba odengnya yang sangat menggugah selera itu. Makanlah! Ars mengambil satu mencelupkannya ke dalam kuahnya dan menyantapnya tanpa berhenti sampai pipinya menjadi penuh sambil sesekali menyeruput sisa kuah di bibirnya. Enak benjit, sumpah, ini yang terenak yang pernah aku coba. Ini pasti harganya mahal. Ungkap Ars begitu menikmati. Kalau kamu suka, aku bisa borong sama stannya sekalian. Goda Huan. Ih, abang ah. Serius. Gak gitu juga ih. Aku boleh coba satu lagi gak? Semuanya buat kamu. Kalau masih kurang aku balik ke bawah beli lagi. Enggak. Ini udah cukup. Udah lebih dari cukup, bang. Saking menikmatinya, Ars tanpa sadar terus melahap dan melahap sampai hanya sisa satu saja dari 5 pieces jenis fish cake yang Huan belikan untuknya. Dari zaman kapan pengen banget bisa makan ini dengan varian selengkap ini? Dan hari ini kesampaian. Nikmat banget ya ampun, ungkap Ars di dalam hati. Melihat Ars bahagia sudah cukup mengenyangkan bagi Huan. Dia tidak mengganggu Ars yang sedang makan dengan lahap. Cobain deh, ini enak banget loh, bang. Ars menyodorkan tusuk odeng terakhir ke dekat mulut Huan. Enggak ah. Ayolah, buka mulut lebar-lebar. Ars memaksa dan semakin mendekatkan makanan lezat itu sampai akhirnya Huan memakannya juga. Enak kan? Tanya Ars. Lumayan. Sambil menunggu Arigi, Huan dan Ars tetap menunggu di sana menghabiskan makanan-makanan itu. Mereka bercanda, berbincang dari hal-hal kecil yang membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. Pokoknya lusa kamu harus ikut buka bersama di rumahku. Saudara-saudara juga mau pada datang buat silaturahmi sama mama dan papa. Jadi, kamu wajib ikut acara itu. Dan bahasan itu membuat Ars kembali tak semangat. Sungguh Ars tak yakin untuk segera bertemu dengan orang tua Huan, apalagi di dalam acara keluarga besar. Ya coba lihat nanti aja ya. Takutnya ibu juga ada acara buk bersama keluarga kan biasanya aku nganterin ibu kemana-mana. Ars beralasan. Kelihatan banget ya kalau kamu males ketemu sama keluargaku. Enggak kok, nggak gitu. Iya, nanti aku lihat jadwal lagi ya. Takutnya pas aku kerja shift siang, jadi kan nggak bisa ikutan juga. Jangan bikin moodku hancur. Jujur aku nggak nyaman dengan sikap meragu kamu ini. Walau perhatian Paul, tapi kalau sudah marah dan tersinggung, maka Huan akan menunjukkan kekecewaan dan amarah langsung di depan mata. Itu sukses membuat Ars takut. Ya maaf. Tukas Ars selalu agak berpaling agar Huan tak leluasa menatap sorot matanya. Kamu pikir aku ini cuma main-main ya? Atau, karena kamu masih muda, kamu nganggap ini main-main? Kamu masih kepikiran buat nyari-nyari cowok lain yang sesuai kriteria kamu? Bang Huan bicara apa sih? Udah, gak usah bahas itu lagi. Maaf kalau aku salah bicara. Bukan soal itu. Kalaupun sekarang kamu minta maaf, itu gak akan mengubah apa yang ada di pikiran kamu kan? Ars menyesal sudah memancing Huan untuk berdebat. Padahal barusan mereka berbincang ringan dan tertawa-tawa bersama. Maaf. Dahlah, Miles kalau udah kayak gini. Kamu gak akan pernah ngerti karena kamu bukan aku, Bang. Buat kamu, semuanya terasa mudah. Latar belakang kamu memudahkan siapapun untuk menerima kamu apa adanya. Sedangkan aku, ya, kamu gak ngerti bagian yang itu. Batin Ars kesal. Tapi dia tahan di dalam hati saja. Kak! Arigi sudah selesai bermain. Wajahnya sumringah sekali. Udah mainnya? Tanya Ars,
Ars bersyukur Arigi datang karena dengan begitu ketegangan di antara dirinya dan Juan bisa terjeda. Udah? Saldonya udah habis, padahal masih mau main sih. Akui Arigi. Udah, ini udah malam. Kan kata ibu kita nggak boleh lama-lama. Iya, ya. Hai, Bang Juan. Arigi juga menyapa pada Juan. Hai. Lapar. Mau makan apa? Arigi tambah senang karena ditawari makan oleh Juan. Iya, udah lapar nih, Bang. Kalau boleh sih, pengen makan nasi. Hehe. Oke. Kita makan nasi. Juan merangkul Arigi dan mengajak untuk berjalan bersama. Yes. Makasih, Bang. Tadinya aku cuma dikasih jatah makan es krim aja sama Kak Aci. Kata Arigi membuat Ars jadi malu. Kamu boleh makan sepuasnya sekarang, gak usah hiraukan Kak Aci. Kata Juan membuat anak 10 tahun itu semakin senang. Ars hanya berjalan mengikuti dari belakang. Melihat potret kedekatan Juan dan Arigi membuat hati Ars tak menentu. Kisah indah yang tergambar di dalam imajinasinya hanya sebuah fata morgana, belum pasti nyata dan rasanya terlalu manis untuk menjadi nyata. That's just tiget tebecu. Pikir Ars. Mereka menuruni tangga eskalator menuju ke food court yang ada di lantai 4 gedung mall. Juan membebaskan Arigi untuk memesan apa saja. Arigi yang polos tak menyanyiakan itu, Arigi memesan lebih dari 2 menu. Ars tak ingin merusak kenyamanan adiknya, Ars pun tak menegur apa-apa, lagi pula Ars sedang agak perang dingin dengan Juan gara-gara bahasan tadi. Ketidakyakinan Ars seolah menjadi topik yang berulang yang bisa saja menggerus hubungan mereka yang baru berjalan beberapa hari itu. Entah bagaimana Ars menghadapi problematikanya ini. Tapi yang pasti, kalau satu hari nanti Ars tidak berjodoh dengan Juan, Ars sudah menyiapkan hati dan menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Semua makanan pesanan sudah tiba di meja. Meja mereka menjadi penuh dan senyum Arigi semakin rekah saja. Rasanya tak tega kalau Ars merusak kesenangan adiknya itu. Kak Aci, ayo makan. Ini enak banget loh. Kata Arigi pada Ars yang lebih banyak diam. Ping. Ada chat masuk ke ponsel Juan. Juan periksa ternyata itu chat dari mamanya. Mama baru akan take off sekarang, Juan. Mungkin akan tiba besok malam di Jakarta. Oh iya, Mama punya kejutan buat kamu. Berharap kamu akan suka dengan kejutan dari Mama. Ada 2 pesan berderet dari sang Mama. Juan tidak tahu apa yang dimaksud dengan kejutan itu. Juan tak tertarik untuk membalas pesan yang itu. Juan hanya membalas pesan pertama saja. Iya, besok aku standby di bandara dari sore. Balasnya lalu kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Bang Juan, makasih banyak ya. Karena ditraktir sama Bang Juan, aku jadi bisa makan banyak dan makan enak sekarang. Makasih banyak pokoknya. Ucap Arigi dengan mulut penuh. Iya, sama-sama. Jawab Juan sembari mengelus kepala Arigi. Sikap Juan pada Arigi selayaknya seorang kakak pada adiknya. Manis sekali, tapi tak lantas menciptakan keyakinan di hati Ars. Sampai acara jalan-jalan berakhir, Arigi pulang dibonceng oleh Juan dan Ars bahkan ketinggalan jauh. Juan hanya mampir untuk mengantar Arigi dan bertemu dengan Ars di depan jalan masuk menuju ke rumah. Ars baru datang dan Juan akan pulang. Sejak obrolan tadi, Juan masih kesal dan ingin mendiamkan Ars lebih lama. Gak mampir dulu, Bang? Tanya Ars berbasa-basi. Enggak. Makasih ya. Makasih banyak karena udah bikin Agis senang banget malam ini. Hanya itu saja tanggapan Juan. Juan menyalakan mesin motornya lagi lalu pergi begitu saja tanpa pamit meninggalkan Ars dalam keadaan merasa bersalah. Kamu nggak tahu kalau rasa ragu kamu itu bikin aku merasa nggak berarti, Ars. Belajarlah buat menghargai tekad orang lain. Maaf aku mendiamkan kamu. Aku tunggu sampai kamu mau datang ke acara keluargaku tanpa aku ingatkan lagi. Batin Juan saat pergi. Ternyata itulah alasan Juan mendiamkan Ars.
Ars malah jadi galau. Akankah Ars mengalah demi Huan? Mengalahkan rasa tidak yakinnya demi Huan. Bukan kejutan.